Hingga kini polemik antara petambak Bratasena masih bergulir. Mereka yang menerima pola kemitraan dengan PT CP Pertiwi Bahari menolak keberadaan para petambak yang berseberangan paham. Dan ketika ada keluarga petambak mencoba kembali masuk ke kawasan tambak, inilah yang terjadi. Organisasi bukan mengusir, Mbak. Kayak tulisan itu apa, Pak? Itu masyarakat. Oh, masyarakat. Jadi berbicara sampean itu salah. Udah tahu kemarin masyarakat datang begini, dasar suami ibu yang kurang benar. Ya. Itu. Terus? Jadi ibu nggak usah ngeles-ngeles. Kita ini selalu mengawasi ibu. Sedangkan suami ibu itu kena sanksi sosial oleh masyarakat. Ya Bu nggih. Saya juga berhak untuk melindungi masyarakat yang di sini walaupun sampean juga, Bu. Yang saya khawatirkan ini kan sorotan masyarakat. Kalau sampai masyarakat berdundun di sini, Bu, yang kena juga saya. Itu pahami Bude nggih. Nggih. Saya nggak menginginkan terjadi sampean di sini ada indikasi nanti masyarakat yang lain berduyun-duyun ke sini. Supardi adalah salah satu petambak yang terusir. 15 tahun sudah dirinya tinggal dan menaruh harapan hidup di kawasan tambak udang Bratasena. Sedikit pun tidak pernah terbersit di benaknya kalau protesnya menyoal pola kemitraan bisa berujung pada pengusiran. Posisi saya nggak di rumah, istri saya yang didatengin dan yang jadi nangis hati saya. Karena anak saya menyaksikan sendiri, shock sampai sekarang, jadi beban mental atau orang-orang yang bertanggung jawab mendatangi rumah saya sekitar 400 sampai 300 orang. Anak saya melihat istri saya menghadapi masa itu. Apakah harus kayak gini terus? Pemerintah menutup mata. Apa harus menangani dari pihak kepolisian atau pemerintah terkait setelah terjadi konflik dan jatuh korban baru turun tangan pemerintah. Konflik horizontal antara petambak sudah terjadi, namun perusahaan seolah menutup mata dengan kondisi yang ada. Padahal konflik seperti ini juga pernah terjadi 3 tahun silam. 3 nyawa melayang dan 26 orang luka-luka saat terjadi bentrok antar petambak. Saat itu pun penyebabnya dipicu munculnya kubu pro dan kontra atas pola kemitraan PT CP Bahari. Ayo masuk semuanya treatment semuanya, masuk. Itu sebenarnya tidak ada perusahaan mengusir, itu permasalahan antara plasma dengan plasma. Ada plasma yang konsisten ingin tetap bermitra karena merasa nyaman dengan usaha kemitraan ini, yang mereka diminta untuk bersikap tegas. Tidak ada dari perusahaan yang bersifat pengusiran. Itu murni antara plasma dengan plasma, dan ini akan diselesaikan oleh plasma sendiri. Keinginan utama perusahaan adalah membuat usaha pola kemitraan ini terus berkelanjutan, lestari, saling menguntungkan, saling menghormati, dan nanti dari budidaya yang kita kerjakan bisa memakmurkan plasma dan mensejahterakan plasma. Itu cita-cita perusahaan. Pola kemitraan petambak dengan PT CP Bahari sebenarnya sudah lama dibentuk. Kerjasama ini bermula pada tahun 1995 silam. Data terakhir, total ada 2.651 petambak yang masih terikat perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Perusahaan sebagai inti berfungsi memberikan kredit atau dana talangan modal dan biaya budidaya kepada petambak plasma. Kami tidak tertarik dengan kemitraan yang seperti yang inilah. Kami ingin kemitraan itu mandiri sebetulnya. Nah, tidak melepaskan kemitraan, tapi bentuknya mandiri. Mandiri itu kami mempunyai cukup modal, sehingga kami hanya mengambil hal-hal yang tidak bisa atau tidak mampu kami penuhi dari pihak perusahaan.
Kalau memang pakan ini yang terbaik memang bisa didapat dari pihak lain di luar perusahaan, kami karena punya modal bisa membeli. Tapi ini kalau hanya sifatnya pinjaman, maka kami kan tidak bisa lakukan itu. Tidak cuma pengelolaan dana pinjaman, hasil budidaya udang pun hanya boleh dijual ke perusahaan. Monopoli yang ada dalam pola kemitraan inilah yang dirasa memberatkan petambak. Di sini di CPP itu pola usahanya adalah kemitraan. Ada inti, ada plasma. Masing-masing pihak itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu sudah diatur sepenuhnya di PKS. PKS di sini ditandatangani atau disepakati bukan dengan kelompok plasma, tapi dengan plasma per plasma dengan perusahaan. Versi petambak, ketimpangan kerjasama yang ada selama ini tidak adil, hingga berujung pada menumpuknya hutang kepada perusahaan. Lalu apa kata negara? Tapi paling tidak memang nanti akan kita evaluasi kembali lah. Karena memang ini untuk yang namanya kemitraan harus menguntungkan dua belah pihak kan. Baik intinya maupun plasmanya kan. Mungkin akan kita evaluasi. Ini udah bertahun-tahun memang terjadi seperti ini. Yang saya juga heran memang kok plasma utangnya nggak hilang-hilang gitu loh. Petambak plasma seharusnya menjadi mitra bagi perusahaan inti. Namun faktanya, mereka tidak punya posisi tawar. Hutang petambak kian menumpuk, sementara jalan protes pun berujung pengusiran. Tak pelak, anak-anak pun ikut terdampak.